Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Hai, kembali dengan saya, Teacher Bunga, atau biasa dipanggil dengan Cikgu Bunga. Nah, pada kesempatan kali ini, tentu adanya video ini bukan tanpa alasan. Kita akan kembali bertemu dengan materi selanjutnya, yaitu materi tentang tata surya. Kita akan mengenal lebih jauh tentang sistem tata surya di materi pembelajaran ilmu pengetahuan alam, mengenal sistem tata surya, tetap bersama dengan Cikgu Bunga. Nah, jadi apa sih sebenarnya Cikgu tujuan kita tuh belajar sistem tata surya? Untuk apa sih kita mengenal sistem tata surya? Kenapa? Untuk apa? Tujuannya apa? Nah, kalau teman-teman udah ngebaca atau udah mempelajari perancangan pembelajaran yang sudah Cikgu berikan ke teman-teman dan teman-teman pelajarin, of course teman-teman udah tahu kenapa kita harus belajar tentang sistem tata surya. Nanti akan ada penjabaran terkait dengan sistem tata surya, tujuan pembelajarannya itu apa ya. Tapi akan Cikgu jelaskan nih dua hal penting kenapa, atau dua hal goals, dua tujuan yang menjadi bagian penting dari mengenal sistem tata surya itu sendiri. Nah, yang pertama, teman-teman bisa membedakan. Teman-teman tahu, teman-teman bisa membedakan dan juga bisa mengenal lebih jauh terkait dengan sistem tata surya yang ya seputar matahari bumi itu aja. Tapi teman-teman bisa lebih tahu. Dan yang kedua, hal yang tak kalah pentingnya adalah kita lebih tahu benda-benda langit itu ada apa aja, dan teman-teman bisa memecahkan masalah yang nantinya akan Cikgu berikan dan menjawab tentunya kuis-kuis dan juga latihan kerja, lembar kerja, latihan kerja, apapun itu penyebutannya. Oke? Loh, untuk mengenal sistem tata surya nggak bahaya tak? Ayo kita lihat. Sebelum lebih jauh, ada 6 hal yang harus kita tahu soal sistem tata surya pada video kali ini. Nah, ada galaksi, satelit, meteorit, meteor, dan meteorit, matahari juga planet-planet lain, asteroid, dan komet. Wah, ternyata banyak banget ya. Yuk kita bahas. Wah, apa nih? Nah, jadi ternyata sistem tata surya kita itu berada dalam galaksi Bima Sakti. Ada yang tahu nggak Bima Sakti itu apa? Pasti sering dengar banget kan film si Bima Sakti itu. Nah, ternyata begini teman-teman bentuk tata surya kita di dalam Bima Sakti. Cantik ya? Ngomong soal sistem tata surya, kita bahas dulu yuk. Matahari itu ada apa aja sih? Nah, jadi sebenarnya ada 7 bagian yang mungkin perlu menjadi penilaian serta pemahaman teman-teman soal matahari. Jangan tahu aja matahari panas doang. Iya. Tapi matahari itu juga ada komponen-komponen yang menyusunnya. Jadi jangan tahu, gerah gitu-gitu tuh jangan. Kenapa? Karena ya sebenarnya matahari itu juga ada komponen-komponennya sampai pada akhirnya dia sepanas itu. Ya, yuk kita bahas. Teman-teman bisa lihat, matahari itu terdiri atas apa-apa saja yang menjadi bagian inti dan juga komponen-komponen di dalamnya. Ada 8 hal yang bisa teman-teman lihat. Nah, yang paling intinya adalah 27 hari untuk 1 kali putaran rotasi, yang artinya sangat besar dan lama ya teman-teman. Dengan matahari sebagai bintangnya, yang mana hal ini menjadi bukti bahwa planetlah yang mengitari matahari dan matahari hanya berputar, maka hal tersebutlah yang terjadinya siang dan malam. Begitu ya teman-teman. Apa aja dong Cikgu, planet-planetnya coba dong tunjukin 8-nya itu apa aja, kita juga mau tahu loh. Ini yang pertama ada Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars ya. Lalu ada Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, kedelapannya punya bentuk dan ciri khasnya kan. Nah, ini nih yang disebutkan tadi, kalau planet itu ada banyak dan beragam. Membahas soal sistem tata surya tentu
tak lepas rasanya ketika kita tidak berbicara soal planet-planet yang ada di dalamnya. Terus kalau ditanya, Cikgu, apa-apa aja isinya? Nah, ini akan Cikgu jelasin satu-satu ya. Akan Cikgu coba menjabarkannya dengan sangat-sangat sederhana. Tetap di sini ya. Nah, jadi kita masuk nih ke bagian pertama, yaitu kita akan bicara soal Venus. Nah, bisa dilihat kan, inti dari Venus itu dia paling deket sama bumi, dan ya, dia tuh nggak cocok buat jadi tempat tinggal kita. Karena tempatnya yang berbatu dan penuh kawah, makanya itu jadi alasan utama kenapa manusia nggak milih buat tinggal di sana. Selanjutnya adalah planet yang sering disebut dengan bintang timur. Alasan kenapa Venus nih gak bisa jadi tempat tinggal walaupun bersebelahan sama bumi, ya karena sekali rotasi itu Venus perlu waktu 243 hari di bumi untuk bisa ngitarin matahari. Lama banget. Makanya kali inilah yang menyebabkan kalau ya Venus bukan jadi tempat tinggal yang layak, planet yang layak untuk ditinggali. Jreng, kita masuk yang ketiga, yaitu soal bumi. Bumi itu punya satu satelit tuh, namanya bulan. Nah, bumi itu punya waktu 24 jam buat sekali rotasi ke mataharinya, dikelilingin. Ya, hal inilah yang memiliki alasan kuat. Atmosfer, kandungannya terdiri atas gas yang diperluin sama manusia, oksigen, nitrogen, dan jenis gas yang volumenya nggak terlalu besar tapi cukup untuk manusia. Nah, bumi juga satu-satunya planet yang ada kehidupan. Yang lain mana ada. Yang ketiga namanya adalah Mars, tetanggaan sama bumi. Dia punya 2 satelit, namanya Deimos dan Phobos. Suhu Mars itu sebenarnya nggak terlalu tinggi, tapi warnanya yang kemerah-merahan ini yang justru dipikir orang, ya dia panas. Padahal ketika siang itu hanya minus 13 derajat dan malam ya minus 80 derajat Celcius. Di antara Mars dan Jupiter terdapat kumpulan benda kecil yang disebut dengan asteroid dan planetoid. Sering kita sebut dengan planet merah. Ngomong-ngomong, kita sudah di planet kelima nih, namanya Jupiter. Ada 16 satelit, banyak banget. Tapi belum tentu Jupiter sebagai tempat tinggal manusia kan? Nah, suhu rata-rata di Jupiter itu ya sekitar 50 derajat Celcius aja. Tapi untuk sekali putarnya itu Jupiter perlu 9 jam 55 menit, 11 tahun 10 bulan, 3 hari untuk kelilingin matahari. Lanjut bersama si cantik yang punya cincin, asik, Saturnus. Planet istimewa karena dilingkari pita awan badai yang berbentuk cincin. Alasan kenapa Saturnus itu ya planet paling istimewa, paling mewah dia, karena dia sendiri punya cincin. Dengan 20 satelit di dalamnya, namun tidak bisa juga untuk menjadi tempat tinggal manusia karena waktu putar sungguhnya itu 10 jam 45 menit dan 28 tahun 167 hari untuk bisa mengelilingi matahari. Saturnus itu planet terbesar kedua dalam tata surya. Jaraknya sekitar 1427 juta kilometer dari matahari. Lanjut bersama dengan planet telur asin. Ya, karena bentuknya yang biru seperti telur asin, memiliki 11 satelit dan yang terbesar adalah Titania. Jarak yang jauh sekitar 2872 km dan ya memiliki vertikal cincin. Nah, vertikal cincin ini membentuk dan melingkari si Uranusnya. Tetap nggak bisa juga kita tinggal di dalamnya karena 16 jam 10 menit loh untuk dia bisa berotasi dan mengelilingi mataharinya berapa lama? 84 tahun lamanya. Lanjut. Nah, kita ke planet yang akrab dijuluki sebagai pembuat ulah. Ini paling nakal banget loh planetnya. Dia punya 2 satelit, namanya Triton dan Nereid. Suhunya itu sekitar 120 derajat di bawah rata-rata suhu di bumi. Wah, dingin ya. Tapi ya balik lagi, waktu yang diperlukannya 165 tahun loh untuk bisa mengelilingi matahari dan 16 jam untuk sekali berputar pada porosnya. Lama banget. Diameternya juga 44 kali lebih besar diameter bumi. Nah, tentu karena dia juga sering keluar-keluar dari orbitnya, jadi sesuatu hal catatan lah untuk bisa dijadikan tempat tinggal. Kita tahu sejauh ini udah ngulik 8 planet, lalu bagaimana dengan meteoroid, kemudian bagaimana dengan meteorit, kemudian bagaimana dengan komet. Sebenarnya itu adalah bagian dan juga benda-benda yang ada di langit. Setelah kita membahas 8 planet, kita punya point of view, kita punya explainer yang menyebutkan, yang memberikan penjabaran terkait dengan planet.
After in case, setelah kita bahas 8 planet, mari kita bahas satu persatu bagian atau benda-benda langit lainnya selain planet-planet yang kita ketahui sebelumnya. Asteroid merupakan benda yang ukurannya itu jauh lebih kecil ketimbang planet, tapi dia juga lebih besar dari meteoroid. Nah, kemudian seluruh asteroid itu ada di antara garis edar planet Mars dan Jupiter. Tadi kan sudah sempat disinggung ya. Nah, kemudian ada arah revolusi asteroid itu sama halnya dengan arah revolusi planet. Dan jumlah asteroid ini banyak banget, bahkan sangat banyak, sekitar 100.000 buah. How about meteoroid? Nah, ini merupakan benda-benda langit yang ukuran kecil, lalu melayang-layang di angkasa dan tidak mempunyai lintasan. Meteoroid memasuki bumi dan menyala akibat bergesekan dengan atmosfer yang dinamakan meteor. Nah, meteoroid inilah yang mencapai bumi dan kemudian disebut dengan meteorit. Cukup rumit tapi pelan-pelan akan kita pahami. Kemudian kita beralih pada komet. Nah, komet ini merupakan benda angkasa kecil yang mengelilingi matahari pada orbit yang sangat lonjong. Bentuknya bisa dilihat pada gambar bahwa bagian-bagian komet ini punya inti, kepala atau koma, dan juga ekor. Dia bentuknya memanjang ketika mendekati matahari. Sebagian bahan penyusun komet ini menguap dan membentuk kepala gas juga ekor. Nah, ekor komet itu selalu terarah menjauh dari matahari atau ia menjauhi dari matahari karena penyebabnya adanya hembusan angin dari matahari. Hai teman-teman, gimana? Sudah sampai di penghujung video pembelajaran kita pada kesempatan kali ini dengan tajuk mengenal sistem tata surya di pembelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA. Nah, hal ini tentu sudah teman-teman lalui dari awal sampai dengan ending ataupun closingan dari video ini. Kesimpulan yang mungkin dapat kita tarik terkait dengan sistem tata surya atau mengenal sistem tata surya ini adalah kita akan banyak menemui hal-hal yang sebagai benda yang ada di langit. Dengan hal ini tentu kita tidak hanya mengenal planet sebagaimana bumi dan juga isi dan benda-benda itu sendiri, mungkin matahari dan bulan saja, namun ada banyak hal di langit, ada banyak hal di luar angkasa, alam semesta yang tidak bisa kita jabahi satu-satu. Dan tentu hal ini yang menjadikan pembelajaran serta dijadikan kesimpulan pada pembelajaran mengenal sistem tata surya pada kesempatan kali ini. Dengan saya di sini, Cikgu Bunga, pamit undur diri. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Sekali lagi, saya Bunga Putri Dewi pamit undur diri dari hadapan layar video Anda. Kita akan bertemu di lain kesempatan dengan video pembelajaran yang berbeda dan suasana serta interaksi yang juga jauh lebih berbeda dan menyenangkan. Sekian dari saya, terima kasih.